Saya enggak Matius 10 nih, Matius 10. 34. Tuhan memberikan murid-muridnya mujizat. Matius 10 ya. Tadi jemaat saya satu kemana kakak Karol? Padahal dia belum bayar loh Iya. perpuluhannya. Jemaat saya satu tadi kemana kakak? Kemana? Tahu. Masalahnya nggak Iya. bayar loh. Ya, terserah dia lah. Nih, Matius 10 ayat 1. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 orang pengikutnya berkumpul, lalu memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam cacat badan. Nama ke-12 rasul itu ialah Petrus, Simon, dan saudara Andreas. Dan ketika Yesus naik ke sorga, kata Yesus apa? Aku akan mengirim kepadamu roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kakak Kamu akan baca melakukan aja banyak ini. mujizat Kakak baca melebihi cobain. aku. Kakak baca cobain. Baca coba. Baca coba kak. Baca coba. Baca apa sih? Ini. Bentar. Baca coba. Hmm. Bagaimana Mandalbo penginjilannya malam ini, Abanda? Mas, saya dimarah-marah. Tapi Kak Iya, Karol ini Ibu orangnya Karolin. baik dia. Pokoknya kalau Makanya, Karolin sudah melihat saya, Dia baik Kak Karol ini. Dia marah-marah itu karena saya tolak cintanya. Jangan tahu. Dia marah, dia emosi dia. Nantilah ada waktunya Nih, kita pikir-pikir Kisah dulu para nanti. rasul 1:8. Tunggu dulu kakak. Karena Kisah cintanya para Karol rasul ini. 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tapi karena Kak Karol ini saya tolak cintanya berkali-kali, dia marah dia. Atasmu, kamu akan menjadi saksi yang siku dari Yerusalem, dari Yehuda, dan sampai Samaria. naik Bang Inas, kita PKPK dulu, Abang kah? Sebentar ya, saya menggorengin telur dulu ya. Kalian dulu yang ngomong. Saya injilin Yang bener dulu ini aja, orang. masa mau digoreng? Dia mau goreng telur Saya gorengin dia. telur. Nah, air lele itu dah. Oh. Dia anaknya. Telurnya siapa, Karolin? Oh, anak kita ya, lapar anak kita. Diam kau. Diam kau. Hah? Macam tu. Gimana Jangan keadaan ngomong anak macam. kita, Kar? Bagaimana keadaannya anak kita? Iya, anakmu di kandang babi. Gimana? Anak kita sudah besar. Baik-baik ya, Rol ya. Kapan buatnya, Bang Delmo? Secara rohani deh, secara iya, rohani. iya. Buatnya secara rohani. Tadi ada hotelnya satu. Lari dia sampai sakit kepala saya. Nah itu dia. Yuk teman-teman dibantu tap-tap layar ya. Ini lagi PK sama Ibu Karolin. Selamat malam urus Ibu dulu. Karolin yang Ya, jangan sangat urus cantik. dulu anak kita. Bentar ya, Urus saya dulu mau anak kita ke deh. itu dulu ya. Ya urus dulu anak kita. Nanti anak kita kurus loh. Sabar ya dek ya. Kalau papi jauh dari Ini papi apaan ini? Ya Allah ya Karim. Iya, teman-teman muslim di bawah terima kasih dibantu tap layar ya. Kita diskusi PK-PKan. Mungkin Ibu Karolin nanti mengundang temannya pendeta ya. Kemudian kita berempat nanti tinggal Bang Dalbo yang mengarahkan mau lawan sama Bang Dalbo langsung atau kepada saya gitu ya. Nah, karena Ibu Karolin lagi menggoreng telur katanya. Tadinya saya pikir ini telur apaan gitu kan. Pas saya naik mau goreng telur dia. Nggak taunya mempersiapkan hidangan untuk papi ya kan. tidak anak kita dia mempersiapkan
ah, telur untuk anak kita. Sampai di mana Ah, tadi, dia Bang bilang, Darbo? Penginjilannya itu sama Matius tadi. Oh, Matius. Marah dia, marah. Iya, Ibu Karolin suka-suka marah sih soalnya, ya kan? Memang jauh dariku, Oh, begitu ya Banda ya? jauh, begitu dia. Terlalu rindu. Inilah luar biasanya Bapak Rohani ya, sudah mendunia ya, sampai mendekat juga kepada Karolin. Ini sih saya yakin karena ipar saya nggak mendengar, pasti mendengar. Pokoknya piring terbang itu. Iya kan? Aduh. Iya, User, kok malah dijadikan sesembahan? Nah, itu dia masalahnya. Yesus menyatakan rasa syukur nih ya di Matius Awas 11:25, terus aku dia bersyukur cakap lagi. kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tapi malah ya Karolin menuhankan Yesus ya sebagai sesembahan. Nah, ini yang masalah. Mungkin kita tunggu dulu beliau ya karena lagi goreng-goreng ikan katanya apa? Telur. Ya. Jadi sehebat apapun nanti Karolin marah-marah kepada saya, mungkin tetap saya Enggak mau. Dia kalau orang lain enggak mau. Cuman sama saya. Enggak mau. Coba nanti dialog itu enggak mau marah-marah itu. Iya. Karena marahnya Karolin ini sama saya kan cintanya saya tolak. Saya tolak cintanya berkali-kali. Mandalbo, ada tamu saya ini namanya User. Aduh, katanya setan dan Allah itu kerjasama menyesatkan. Yang bermasalah itu iblis. Masa iblis punya andil gitu kan? Berkeinginan untuk membunuh Yesus. Ya. Jadi Kristen ini memiliki rasa dilema. Di sisi lain mengutuk iblis dan Yudas. Tetapi kalau bukan karena Yudas, Oten tuh mungkin konsep ketuhanannya sampai sekarang belum jelas-jelas ya kan? Benar nggak Mandal, Bu? Iya betul. Iya. Kalau cuplis-cuplis begitu biasanya tapping aja. Baru nggak ada juga, nggak bisa naik juga. Iya. Biasanya yang begitu tak kencingin dari atas. Iya. Ya, dibantu tap layar ya teman-teman ya. Ini hal baik malam ini karena Bapak Rohani ya. Pika, Assalamualaikum Abanda, Mama Gadir. Masya Allah, sehat selalu Abanda. Kita di ajang PKPK dulu ya. Karena Bapak Rohani. Cuman enaknya PKPK ini sulit mau menghujat. Iya betul. Sulit karena wajah nampak. Kalau nggak ada ilmu jangan coba-coba PKPK. Betul. Jadi gitu ya oten-otennya. Jadi apologet itu nggak perlu di belakang layar ya. Tampil apa adanya ya seperti kami dengan Bandalbo ya. Jadi tampil apa adanya ya, penuh Oten kalau mau tidur ini pakai ini gosok di pantat. Di lubangnya itu loh, di lubangnya kasih di lubang pantat. Oten itu kan biasa salah paham dia. Ini untuk apa ya, untuk sini kepala. Kalau oten yang pakai ini Pak, di pantatnya dia taruh. Dongo otennya dongo. Apa yang dikatakannya itu apa juga yang disampaikan? Dongo kan? Iya, jadi benar Abanda Bang Ali ya. Makanya sebenarnya ini kelain sepihak Paulus ya. Di 1 Korintus 8 nomor 6 dengan suratnya begini narasinya tuh. Hanya ada satu Allah dan Yesus Tuhan.
Nah, ini yang bermasalah kan, karena Yesus tuh banyak tuh menyatakan bahwa eh, seperti di Matius, nanti kita buka datanya, narasinya begini, janganlah sembarang menyebut nama Tuhanmu di bumi ini, karena hanya ada satu Allah, hanya satu Tuhanmu, dia yang dia itu di surga, kan gitu kurang lebihnya, Bang Ali. Tapi Ali Teng ini mana percaya dengan Paulus. Makanya tema saya malam ini nih, Oten pengikut Paulus gitu kan. Ya, padahal Oten menempatkan dirinya sebagai pengikut Kristus katanya, ya. Padahal kan Yesus juga nggak mengenal Kristen sebenarnya. Tapi ya namanya Oten, mau gimana lagi gitu kan? Ngikut aja. Ya, seperti itu ya Oten-Otennya untuk sementara waktu. Jadi kalau Anda mau bergabung ya kepada kami dengan Caroline, tampil apa adanya ya, walaupun kita jelek-jelek ya, bandal boy ya. Yang penting Kenapa? tampil. Saya bilang walaupun kita jelek-jelek begini ya, tampil aja apa adanya ya. Siapa bilang kita jelek, ganteng. Oh. Kalau Oten yang open camp itu jelek. Nah, itu Ada dia. yang begini mulutnya, ada begini. Itu Oten model-modelnya. Iya, iya. Jadi saya tuh selalu pakai kacamata ya, terinspirasi dari Bapak Rohani. Bukan berarti saya nggak melihat ya. Nih, ada ada tuh ya. Normal ya Oten ya. Lah, rokok. Tapi rokok tinggalin. Masya Allah. Insya Allah besok ada rezeki. Sampurna turun ke urban. Bisa merokok kah kalau begini? Saya juga mau merokok nih Bang. Jangan merokok, jangan. Nggak bisa ya? Nggak boleh, nanti kena. Itu dibawa ketawa, betul. Oten itu modelnya begini, ada begini mulutnya. Iya, ada begini mulutnya ya kan. Burik-burik, ya kebanyakan tuh wajahnya burik-burik gitu kan. Ini juga bau, ini Oten-Oten kebanyakan. Iya kan? Iya. User. Sebenarnya coba kalau Anda baca itu di Markus terbitan Bible tahun 1928 ya. Di situ bahaya tuh ya. Ada burik-burik di situ ya kan? Burik nama inisial M gitu ya. Aku tidak tahan gitu ya. Nggak tahan memandang buriknya kan gitu. Nanti saya jadi netizen, tanding dia. Iya. Saya diam aja. Ibu Caroline, sebenarnya ini menggoreng telur siapa sih? Jangan-jangan telur suami ini. Nah, ini dia. Apakah Ibu Caroline itu yang gadis Baliku itu ya? Cantik luar biasa malam ini ya. Iya, tadi sampai di mana ya pembahasannya Bang Dalbo? Bahasannya tentang mujizat apa saya bertanya ke Dalbo. Selama memiliki agama, mujizat apa yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya gitu. Tapi larinya kemana-mana jawabannya sampai Medan gitu. Iya, baik. Sebenarnya begini Ibu Caroline, boleh kita bahas tentang narasi mujizat itu ya? Boleh. Monggo. Ini kan di dalam Matius yang saya ingat narasinya begini, Yesus ini kan menyembuhkan orang buta, benar kan? Ya, meludah ke tanah, kemudian diaduk gitu ya, terus ludah itu diambil, lalu ditempelkanlah ke mata orang buta itu di Matius itu, ya. Apakah kenapa enggak mengusap saja misalnya? Kenapa mesti harus meludah ke tanah? Apakah ini mujizat atau bentuk tabib? Silakan saudaraku.
itu kan jangan lari kemana-mana. Saya bertanya mujizat apa yang dialami Dalbo atau saudara siapa nih? Selama hidup apa yang diberikan? Jangan lari kemana-mana, mujizat siapa gitu. Yang kamu alami itu saya tanyakan. Iya, mujizat yang Tuhan berikan gitu ya kepada jati diri kita ya secara privat ya. Baik. Yang pertama, saya masih diberi kesehatan gitu ya. Sehat itu pertama. Kemudian saya masih bisa menafkahi keluarga saya. Alhamdulillah saya tidak merasa kekurangan dalam hal itu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, mujizat ya yang Allah berikan kepada kami ya sebagai muslim juga senantiasa kami ditaatkan sampai sekarang ya, diarahkan untuk kami senantiasa istiqomah beribadah ya. Nah, itu yang terpenting saudara Caroline. Nah, sekarang pertanyaan sama, mujizat apa yang Yesus berikan kepada Anda? Silakan. Oke, itu bukan mujizat, bro. Itu bukan mujizat. Itu semua orang itu diberikan seperti itu sama. Apa bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Sedangkan Tuhan Yesus berkata perbedaan tanda Tuhan Yesus menyertainya, tanda Allah menyertai kita, tanda Allah itu hidup, mujizat menyertai kita, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi mujizatmu tidak, bukan mujizat itu anugerah, itu pemberian. Baik. Semua orang yang tidak mengenal Tuhan pun itu menerima itu. Iya, baik. Begitu. Jadi kalau kita mau mengambil Mujizat yang kebenaran seperti dari hidup Yesus. iya. Oke, saya berikan waktu kepada Ibu Caroline, mujizat apa yang Anda terima nih? Pasti diterima mujizat itu kan? Ya. Nah, kamu belum menjawab, tetapi kamu sudah bertanya gimana gitu. Oke, baik. Tadi kan saya sudah bilang apa dia mujizat? salah satu mujizat Allah yang kami terima, kekuatan hati Saya kami. jawab. Saya itu. Iya. Itu Iya, silakan Madam. manusia biasa itu. Saya jawab. Tidak mengenal Tuhan pun diberi. Jadi kami umat Islam ini Kakak Rob. Ini mujizat, ini tanda kenabian, bukan kepada umatnya. Nah, kami ini hanya diberikan nikmat. Nikmat yang mana yang engkau dustai, Karo? Itu. Jadi kami umat Islam ini tidak pernah melakukan mujizat dan tidak diberikan mujizat karena mujizat itu adalah tanda kenabian, bukan tanda kecotenan. Karena yang ada di dalam Al-Quran itu adalah nikmat. Begitu. Itu namanya nikmat. Inna Semua orang atainakal itu kausar. tidak mengenal Sabar Tuhan. kakak. Katanya. Inna atainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bukan Tuhan yang dikurbankan. Ya, lanjut. Saya lagi Iya, Ibu Caroline. Ya, sama ini saja, Karol dengan Pak Terapi. Lanjut. Iya, jadi Caroline ini memang umat yang langka ya. Karena mujizatnya Yesus tuh apapun yang Anda narasikan tentu nggak bisa dijadikan pembuktian yang sangat detail. Mari kita dengar teman-teman audio di bawah ya. Nah, silakan Anda buktikan. Iya, dengarkan dulu. Sudah jelas tadi bahwasanya sabar ya. Kita ini ya sebagai hamba Allah, batas yang kita dapati adalah kenikmatan. Ya. Nggak ada tuh ya mujizat yang berbentuk
lahiriah, nuzul, apa nggak ada tuh yang seperti itu. Nah, kalau Anda ingin menyamakan hal yang eh, ada kepada diri Anda tentang mujizat Tuhan ini, saya pikir saya akan mendengarkan nanti apa yang Anda narasikan. Ya, bagaimana mungkin Yesus bisa memberikan Anda mujizat gitu. Ini nanti kalau larinya kalau Yesus bermujizat berarti Anda nggak fair karena Anda menyatakan tentang mujizat Tuhan kepada diri pribadi gitu kan. Nah, tolong terangkan kepada saya seperti apa mujizat yang Anda terima dari Yesus. Silakan. Mujizat yang saya terima dari Yesus banyak. Kenapa nak? Tidak terhingga. bikin ketombean. Bukan, itu karena kuman Yang terlibat. jelas Pakailah buah yang jadi besar ketombe ada yang baru besar. dengan aktif power serum. Ketika Kalau saya kuman berpuasa terlibat 40 ketombe, hari, stop ketombe saudara datang saya- lagi. Kuman saudara muda, saya hari itu ketombe saya berpuasa 40 hari ya. Saudara saya dari desa saya, messenger, dia sudah tidak memiliki anak, menikah sudah 14 tahun, belum dikaruniai anak. Ya, belum dikaruniai anak. Dia sudah berobat bahkan habis ratusan juta. Nah, saat itu saya memang pas berdoa puasa 40 hari. Nah, dia messenger, "Kak, tolong doakan kami karena kami belum memiliki keturunan, kami sudah menikah 14 tahun, kami belum memiliki keturunan, kami sudah banyak habis uang, Kak." Di messenger. "Oke, kirim fotomu dan suamimu dan kamu harus berdoa dan saya akan mendoakan dari sini." Dia bilang. Saya mendoakan dia. Ya, itu kalau kamu tidak percaya tanya langsung, ada orangnya. Saya mendoakan dia dan apa yang terjadi? Dia memiliki keturunan. Sampai suaminya, "Kak, semua kayaknya doa kakak kami memiliki anak, Kak," katanya. Suaminya messenger. Saya bilang, "Itu mujizat dari Tuhan, bukan saya. Saya ini hanya mendoakan. Tetapi kuasa itu dari Tuhan." Ya, itu satu. Kemudian, ketika mama saya di rumah sakit, dia sudah diselang, dia tidak bisa berbicara, dia sudah tidak sadar. Saat itu saya sendirian menjaga mama saya berpuasa 3 hari, 3 malam, ya. Dan mama saya secara mujizat sadar, bisa berbicara. Sampai dokter yang di rumah sakit itu heran. "Ini mujizat, Kak." Betul, dokter yang di sana di rumah sakit itu heran. Nah, mujizat kesembuhan. Mujizat diberikan anak. Dan banyak lagi saya sendiri ya, anugerah Tuhan, memandang matahari selama berapa menit, bisa bermenit-menit, bahkan memandang gerhana matahari. Saat itu pernah ada gerhana matahari ya, mata saya tidak apa-apa. Kata dokter apa? Ketika manusia normal ya, memandang matahari berapa menit saja itu matanya buta. Nah, itulah mujizat, tanda orang percaya, mujizat menyertainya. Itu Yesus yang sendiri berkata, "Bahkan jika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan melakukan mujizat di dunia ini melebihi aku." Itu janji Yesus. Jadi umat yang percaya pada Yesus, umat yang sudah disertai Roh Kudus akan banyak melakukan mujizat. Itu tandanya. Tanda orang percaya. Ya. Semua orang ini tidak akan percaya karena itu adalah asli, ya. Itulah mujizat. Kalau kamu bilang nafas, anugerah itu Ada orang yang badaknya jahat. enggak, Kak? Kak Karol, kalau asli ada badaknya enggak? Apa? Karena yang asli itu ada badaknya. Jadi yang seperti yang mengatakan itu nafas itu namanya anugerah, bukan mujizat, ya. Itu nih kalau dibahas kan ini semua yang disampaikan Karol ini kan bahasa Islam. Mujizat itu tanda kenabian. Yang kakak sampaikan itu yang namanya keajaiban. Keajaiban Nah, itu itu sesuatu mujizat. yang terjadi, sahabat. Sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Ada campur tangan ilahi. Itu keajaiban namanya, Ya, bukan Tuhan. mujizat. Mujizat itu Ya, itu hanya mujizat. diperuntukkan kepada nabi. Mujizat sama keajaiban dia sama aja lah. kenabian. Apanya yang sama? Itu bahasa Apa bedanya itu mujizat dan bahasa. keajaiban? Apa bedanya? Beda lah. Mujizat bedanya itu nabi mujizat yang dan melakukan. Mujizat itulah nabi yang melakukan. Contohnya Yesus menghidupkan Lazarus. Untuk Tidak hanya apa nabi, Yesus bro. menghidupkan Lazarus? Untuk apa Yesus menghidupkan Lazarus? Supaya
mereka Yesus kata tanda orang percaya, membuktikan tanda orang dirinya percaya, adalah tanda orang percaya. utusan Tuhan. Yohanes 11 40 41 42 43 sampai 44. Tanda orang percaya, mujizat menyertainya. Itu tandanya Allahnya hidup. Itu kakak, itu yang kakak sampaikan itu apa ya, keajaiban. Kan mujizat. Keajaiban sama mujizat itu sama loh. Oh, gimana samanya? Beda lu. Mujizat. Gimana? Coba kau cari bedanya apa? Mujizat apa? referensi dari mana? Tetap Mujizat itu seperti apa? Mujizat itu Bedanya apa? tanda Bedanya seperti apa? kenabian Bedanya yang seperti tidak apa? bisa dilakukan oleh sembarang manusia. Itu mujizat. Coba. Hanya manusia pilihan yang melakukan. Itu mujizat. Mujizat itu tanda kenabian. Bukan tanda kenabian. Ketika Yesus membuktikan, sabar kakak. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia membuktikan dirinya adalah utusan. Itu membuktikan dirinya utusan. Makanya dia melakukan mujizat, tanda kenabian. Tapi kalian nggak percaya, malah dituhankan Yesusnya. Kalau yang kakak tadi sampaikan itu adalah keajaiban. Keajaiban itu peristiwa luar biasa, indah atau tidak bisa terjadi di luar nalar, tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Itu bukan terjadi penjelasan dalam hukum alam, melainkan kekuatan ilahi. Itu karena Tuhan. keajaiban. Dengar dulu. Nah, dengar ini. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya loh. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 orang pengikutnya berkumpul, lalu dia memberi pada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam Yesus kan penyakit diberikan dan juga segala kuasa, macam kakak. badan. Kakak kan Berarti Yesus itu juga bisa memberi diberikan loh. Yesus kuasa. bisa memberi kuasa. Siapa yang Yesus bisa kan memberi diberikan kuasa kepada? juga. Coba dibaca Yohanes 17 nomor 2, diberikan juga kuasa Yesus. Dibaca coba Yohanes 17:2. Yesus itu memiliki kuasa sendiri ketika Coba dibaca Yohanes 17:2 kakak. Kakakku yang manis. Kau baca dulu Yohanes 17:2. Yesus itu ada Allah itu sendiri. Kakakku yang manis, baca dulu Yohanes 1, Yohanes 2. Baru tahu itu. Siapa Yesus ini? Ini sudah jelas ini Yesus memberi kuasa. Yesus memberi kuasa. Ya kan diberikan juga dia. Dia juga diberikan. Sama seperti engkau. Ada itu seperti Kau baca coba kakak. Kau baca Yohanes Tidak, itu 17:2 beda. coba. Itu dia, itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Ya, Allah itu sendiri. sama seperti Tidak ada engkau kuasa ya yang Bapa, diberinya. memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ada yang Demikian memberikan pula kepada ia Yesus akan itu memberikan juga hidup kuasa. yang kekal. Itu Kuasa Yesus keluar dari diberikan dirinya, kuasa. Yesus. Dia memberikan kuasa. Tidak ada yang bisa memberi kuasa kalau tidak Allah itu sendiri. Coba atau ini sepermudah. Coba dibaca Matius 28, 18, 19. Baca sendiri, Gampang. baca. Kamu yang baca. Oh, saya bacakan. Ayo saya buka karena enggak hafal aku. Biasa Bapak Pendeta terlalu banyak pendeta saya ajari. Jadi wajar kalau aku agak-agak lupa. Tapi pendeta-pendeta yang saya ajari pada mualaf. Enggak ada lagi jadi pendeta, ini jemaatnya berkeliaran. Nah, ini Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadakulah telah diberikan segala kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Tuhannya Yesus. Ini kata Yesus loh. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus ini diberikan kuasa. Kuasa apa? Kuasa apa? Kuasa Di surga untuk dan di bumi. kuasa itu untuk kuasa menyampaikan yang mujizat. firman. Kuasa yang dia berkuasa atas dunia ini loh. Kuasa artinya dia berkuasa atas langit dan bumi ini. Bukan kuasa. Iya, menyampaikan firman. Ah, iya. Berkuasa mengajarkan manusia. Bukan kuasa bermujizat. Bukan kuasa bermujizat ya.
Kuasa artinya dia memiliki kuasa atas seluruh dunia ini, mengatur seluruh dunia ini. Itu maksudnya. Siapa? Enggak ada yang diatur Yesus. Dunia ini. Enggak ada. Dia tidur juga di perahu. Tanpa aku tidak ada segala sesuatu, kata Tuhan Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Awal artinya yang pertama. Iya, yang awal itu kan dia dilahirkan, Kakak. Itu yang dimaksud. Dia itu yang Awalnya awal, Yesus itu dilahirkan. Tidak ada selain dia. Akhirnya yang terakhir itu akhirnya akulah dan awal dan terakhir. Akhirnya kan dia dibunuh. Itulah yang dimaksud, Kakak. Nyambung itu kan nggak nyambung perkataan itu. Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung? Akhirnya Kok nggak nyambung? artinya dia itulah yang pencipta alam semesta ini dan dialah yang akan menghakimi dunia ini. Enggak. Dan dia adalah hakim Makanya- adil. Enggak adil dia. Kenyataannya dia yang diadili. Yesus Bukan adalah dia yang hakim yang adil mengadili, di akhir melainkan zaman nanti. dia yang adalah diadili. Hakim siapa selain Allah sama kuasa ini, siapa lagi yang bisa mengadili seluruh dunia ini? Dialah Allah yang adil. Musa menghakimi juga. Akhir zaman. Musa. Musa kan di akhir zaman. Oh iya, Musa juga menghakimi. Jadi Musa itu menghakimi, itu kata Yesus, bukan kataku, Kakak, kata Yesus. Yohanes Yesus 5. adalah hakim yang adil. Nih, di Wahyu, Enggak, di enggak. Wahyu Enggak. 14 ayat 5. Yesus adalah hakim yang adil. Musa hakim yang Yang adil. akan bukan. menghakimi orang-orang mati dan yang hidup. Dia akan menghakimi orang mati yang hidup. Tapi kenyataannya kan Yesus sendiri yang dihakimi. Jangan keluar kemana-mana. Dia itu mati tapi bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga. Ya, Dia akan kan dunia ini akan menjadi hakim yang adil. Iya kan dia hidup. Itu ada di Wahyu 11 ayat 15. Kakak, Berkata, kakak, Yesus kakak. adalah hakim yang adil, yang menghakimi orang-orang mati dan yang Kakak. hidup. Kakak, Sesuai kan perbuatannya di dunia kakakku, ini. Jadi dia nanti di akhir kakakku zaman yang akan mana? menghakimi manusia. Jadi Yesus ini ketika dia bangkit, tidak bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Tuhan. Apalagi kalau tidak Allah yang sendiri mengadili dunia ini. Iya, Dia Allah yang Tuhanku yang di akhir membangkit. zaman yang akan mengadili yang mati dan yang hidup. Ngeri kan? Yang akan mengadili yang mati yang hidup. Enggak ngerti. Itu ada di Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Yesus Coba dibaca adalah Matius hakim yang adil 24, 30, yang 31, 32, 33. orang-orang mati dan hidup sesuai perbuatan mereka di dunia dalam keadilannya. Ya. Itu Nah, Wahyu yang 11. dilayani Wahyu 11. Yesus gak mau Baca. sendiri, Kakak. Yesus adalah hakim yang adil. Yang diadili Yesus nanti, Kakak. Yang diadili Yesus ini Kristen. Mau dipijak Kristennya ini karena tidak dikenal oleh Yesus. Yang Musa hakimi itu ahli Taurat, orang-orang Farisi. Silahkanlah kau kor-kor di dunia ini nanti biar Ya, zaman Bang dia Albo, akan menang saya terus. boleh Ya, izin silakan masuk, lanjut. Iya, Mengenai jadi Yesus begini, Tuhan. Caroline. Saya boleh berbicara ya, Caroline ya. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan Yesus ya, termasuk menghidupkan orang mati, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai nabi. Yohanes 6 nomor 14. Dengarkan dulu. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Hanya sebatas itu tuh. Oke? Coba dibaca Yohanes 6:14. Kamu nggak baca Yohanes 1 ayat 1-nya. Jangan Iya, lompat. Enggak lompat, silakan Anda baca Yohanes 1 satunya, kemudian langsung. Tapi oke, kalau mau ke Yohanes 1:1 silakan Anda ke Yohanes 1:1 langsung nyemplung ke 1:14-nya. Tapi jangan lewati yang 1:13-nya ya kan? Oke. Nah, saya mengambil Yohanes 6:14.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Benar-benar nabi loh, enggak benar-benar Tuhan. Gimana sih, Ibu Caroline? Monggo, Ibu Caroline. Itu kan pengakuan orang. Orang kan tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mereka semua hanya mengenal Yesus dari luarnya. Hanya orang yang dipilih Tuhan yang bisa mengenal Yesus, siapa Yesus. Orang yang kepenuhan Roh Kudus yang bisa mengenal Yesus. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, bertanya kepada muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Kata muridnya apa? Rabi, Mesias dari Allah. Kata Yesus apa? Kamu bukan berkata dari dirimu sendiri, tetapi Allah yang berkata itu. Jadi bukan manusia itu yang berkata tentang Yesus, tapi Allah itu sendiri yang bersaksi tentang Yesus. Jadi orang-orang yang dipilih saja yang bisa mengerti, mengenal siapa Yesus. Jadi jangan kamu dengar kata-kata orang yang di situ tuh. Kenapa? Karena tidak akan semua orang mengenal siapa Yesus. Karena dia di dalam tubuh manusia. Orang-orang akan menganggap Yesus apa? Ada yang menganggap dia guru, ada yang menganggap dia nabi, ada yang menganggap dia rabi, ada yang menganggap dia utusan, karena dia mengaku utusan. Tetapi sesungguhnya dia itu adalah Allah itu sendiri. Ketika ayatnya ketiga, aku dan Bapa adalah satu. Sudah jelas. Karena siapa melihat aku, melihat Bapa. Itu kan sudah jelas. Ketika muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, masih kamu bertanya di mana Bapa itu? Kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Yesus sendiri menjelaskan, Yesus dan Bapa itu satu. Itu sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya, boleh saya tanggapi, Ibu Caroline? Boleh. Iya, Anda mengatakan bahwa barang siapa yang melihat Yesus, dia juga melihat Bapa, kan gitu. Itu di Yohanes. Iya, saya ingat data itu. Tetapi kan persoalannya Yesus juga yang mengatakan di Yohanes 1:18 bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di situ. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Itu kurang lebih kan. Dan ada juga nih, ya, dikatakan di 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan ini tidak dapat dilihat, tidak dapat dihampiri. Nah, mana yang benar? Yang kamu katakan tadi, Caroline, atau yang saya katakan sekarang di 1 Timotius 6 nomor 16 atau di 1 Yohanes 18? Silakan. Ya. Oke. Ya jelas dia sendiri yang lihat, karena dia itu Allah itu sendiri. Tidak ada satupun yang bisa melihat Bapa, karena dia itu Bapa itu sendiri. Bagaimana orang lain bisa melihat? Ya dia hanya diri kayak aku nih. Aku sebagai datang ke dunia. Ya aku sendiri yang melihat aku sendiri, tentang diriku sendiri, tentang dia sendiri, tentang Bapa itu sendiri, ya dirinya sendiri yang bisa melihat, bukan orang lain. Hanya Yesus itu yang bisa melihat Bapa, karena dialah Bapa itu. Tidak, dia cahaya tidak terhampiri, makanya dia adalah cahaya. Allah itu adalah cahaya yang tidak terhampiri. Artinya Yesus Allah yang tidak bisa terhampiri itu datang ke dunia ini mengosongkan diri supaya bisa dihampiri oleh manusia. Dia mengambil rupa hamba, mendatang sebagai manusia. Udah ya, jangan panjang-panjang lah. Aku Ya. mah pendek loh. Ya, Caroline, aku mah pendek ya. Jangan panjang di situ ya. Jadi gini, Caroline. Kalau Anda memberikan asumsi liar bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang melihat Bapa adalah Yesus itu sendiri. Itu kesannya ya, narasi Anda. Tadi sudah saya jelaskan, Yohanes 1:18, kalau begitu ya udah, kita nggak usah dudukan ini lagi ya. Atau lihat 1 Yohanes 4:12 misalnya, atau 1 Timotius 6 nomor 16. Udah, nggak usah aja dipakai sekalian yang ini. Karena ternyata ada data di Matius 3 nomor 16, coba dibuka sekarang, ternyata Yesus melihat Allah. Sekarang buka di Matius 3 nomor 16. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa kami benarkan narasi Anda kalau itu tadi katanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi hanya Yesus yang bisa melihat dirinya sendiri kan gitu. Nah, ternyata yang dilihat Yesus juga Allah di Matius 3 nomor 16. Silakan. Ya, dia kan hanya mengatakan
bukan dia melihat Allah, yang jelas dia melihat Allah karena dia sendiri yang melihat dirinya sendiri. Itu ada di Yesaya 60 ayat 16 yang B, bahwa dia mengatakan bahwa akulah Tuhan, bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Jadi penjelasan Yesus tentang Yesus, pribadi Yesus, kita sudah mengenalnya dari perjanjian lama. Tidak hanya dari perkataannya, tidak hanya dari dia di dunia ini. Kami orang Kristen percaya dia datang ke dunia ini menggenapi semua hukum Taurat. Dia menggenapi semua nubuatan-nubuatan dari para nabi di perjanjian lama. Dan dia sendiri yang berkata dia yang akan datang ke dunia ini yang menjadi penebus dan juru selamat. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah itu sendiri, Allah yang maha kuasa tadi sebelum datang Yesus Kristus. Sebelum dia jadi Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa itu yang berfirman kepada Yesaya bin Amos bahwa akulah Tuhan yang akan menjadi juru selamatmu, penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Siapa penebus? Siapa juru selamat? Hanya Yesus Kristus. Jadi dari perjanjian lama, Allah yang maha kuasa yang tadinya dalam bentuk roh yang berkata-kata kepada para nabi, yang ada konteks ada percakapannya dengan para nabi, itu ada semua. Begitu dia datang sebagai Yesus Kristus, tidak ada percakapan dengan Allah dan Yesus. Tidak ada konteks firman Allah kepada Yesus. Yesus berlalu berfirman kepada Allah, tidak ada. Dia langsung dari dirinya sendiri. Dia berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak ada perkataan firman Allah, tidak ada. Tidak seperti perjanjian lama. Perjanjian lama itu pasti berkata firman Allah. Tetapi di zaman Yesus, dari mulutnya sendiri berkata, tetapi dia mengaku, aku diutus. Karena dia datang sebagai manusia, karena dia di dalam tubuh manusia. Dan waktu itu tentara Roma atau orang-orang Farisi, Yesus salah ngomong sedikit, dia langsung dirajam. Ya, selama Yesus hidup di dunia ini tidak ada percakapan antara Allah dan Yesus. Tidak seperti para nabi di perjanjian lama. Allah berfirman, perjanjian lama itu jelas. Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, kepada siapapun para nabi di perjanjian lama itu ada konteksnya. Allah dan para nabi itu berkata, berkomunikasi, ada timbal balik. Tetapi ketika Yesus, tidak ada percakapan itu. Tidak ada Yesus berfirman kepada Allah. Tidak ada Allah berfirman kepada Yesus. Tidak ada. Langsung dari dirinya berkata-kata. Jadi di situ sudah jelas mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan ketika dia juga berkata, dia yang mengaku bahwa Bapa dan aku adalah satu. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa, itu sudah jelas. Ya, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Barang siapa menerima aku, menerima Allah. Itu yang di situ logika kita sudah bilang. Barang siapa menerima Yesus, berarti kita sudah menerima Allah. Ya jelas dia itu Allah sendiri. Ya, tidak ada udah dua ya Bu pribadi. ya. Boleh jangan terlalu panjang, saya mah pendek ya. Kira-kira hanya 2 meter seperti itu. Ya, jadi gini Ibu Caroline, saya ingin membawa Anda tetap konsentrasi ya. Tadi sebenarnya tak kala saya memberikan perbandingan dari data yang Tuhan tidak dapat dilihat, saya hanya membantah sanggahan yang Anda nyatakan bahwa setelah murid Yesus berkata ya kepada Yesus, nah dijawablah Yesus seperti yang kamu menyaksikan tadi bahwa siapa yang melihat Yesus ya melihat Bapa, kan kurang itu lebihnya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau itu Anda benarkan, lalu bagaimana data yang saya sampaikan tadi? Bahkan nggak sampai Yesus yang melihat Allah di Matius tadi, juga ada ya yang dilihat oleh Yohanes berbentuk burung merpati. Itu juga penglihatan Yohanes. Ya. Kemudian ternyata roh ini malah memiliki bentuk merpati dengan tanduk 7. Itu di Wahyu 5:6. Nah, ini bermasalah nih. Tak kala Tuhan tidak dapat dilihat, ya. Dan Tuhan juga bukanlah manusia. Tuh, kenapa Yesus malah melihat Allah sendiri di Matius yang sampaikan tadi itu kan? Bahkan Nah, Yohanes. bukan Tuhan yang bukan manusia. Nah, sekarang begini. Kalau roh itu
tidak dapat dilihat. Bagaimana roh yang bertanduk 7 ini di Wahyu 5:6? Itu dulu. Oke. Ya. Roh yang merpati itu adalah lambang simbol apa? Suci. Itu apa namanya, merpati itu tanda suci, kesucian. Ketika dia dibaptis maka dia melambangkan kesucian dan kekudusan. Itu bukan roh Allah, ya, itu roh yang berbentuk apa? Merpati yang tandanya dia adalah suci dan kudus. Yesus itu dia tanpa dosa, yang jadi orang yang tanpa dosa yaitu Allah itu sendiri yang mampu menebus dosa-dosa manusia yang penuh dosa. Kalau manusia biasa di dunia ini tidak ada yang bisa menebus dosa, hanya Yesus. Itu adalah sucinya kekudusan yang layak menebus dosa manusia, itu tanda kesucian itu. Kalau tanduk yang 7 tanda roh, tanda apa namanya? 7 jemaat. Tanduk itu artinya 7 jemaat, 7 jemaat roh Allah, 7 roh Allah itu adalah ke-7 jemaat Allah. Jangan ditafsir Bukan lah, roh. Caroline. Di situ kan inilah Jadi ke-7 roh wujud Allah. Yesus sebenarnya, wujud Yesus Kristus sebenarnya yang ditunjukkan kepada Yohanes di Pulau Patmos itulah wujudnya sebenarnya. Di Wahyu 1, bahwa dia datang seperti apa? Dia memegang 7 bintang di tangan kanannya, 7 kepala dian. Rambutnya putih seperti putih mentah, matanya sebagai nyala api. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Jubahnya sampai ke bawah. Itulah wujud Yesus dalam kealahannya. Wajahnya sinar seperti terik matahari. Itulah wujud Yesus, sampai Yohanes di Pulau Patmos itu sampai mau mati rasanya dia ketika melihat Yesus. Begitu ketika Yesus, itulah wujud Yesus. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada Allah, tidak ada wujud Bapa yang diterangkan di Alkitab itu, tidak ada. Hanya wujud Yesus Kristus. Ya, baik. Udah ya, jangan terlalu panjang ya, Ibu Caroline. Nah, Anda lagi-lagi mencoba mengesek-gesek ya kitab suci Anda. Sebenarnya di situ ke-7 roh Allah itu di Wahyu 5:6. Ini penerangan. Oke, baik, sabar. Oke, tetap yang berhikmat. Tentang penyelamatan. Lagi-lagi Anda menarasikan bahwa Yesus ini adalah juru selamat, penyelamat manusia. Faktanya di Matius 27:42, ternyata Yesus sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau kita benarkan lagi ucapan Anda, Caroline, kalau Yesus ini penyelamat, faktanya Yesus nggak bisa menyelamatkan dirinya. Coba Anda baca di Matius 27:42. Jadi sebenarnya penyelamatan apa sih? Yesus juga berkata di Yohanes, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo, monggo. Oke, bro, dengarkan ya. Salib itu memang harus dilakukan. Tidak sabar gimana? Ketika Yesus ditangkap, ketika perjamuan makan, Yesus ditangkap, muridnya memotong telinga para murid itu, para prajurit. Yesus langsung menyambung kembali telinganya murid itu. Lalu kata Yesus pada muridnya apa? Kiramu aku tidak bisa menurunkan bala tentara sorga? Kiramu aku tidak bisa menghancurkan dunia ini dengan kuasa Tuhan? Tetapi salib itu memang harus terjadi. Bukan dia tidak selamat. Memang salib itu harus terjadi. Ketika muridnya tidak mau Yesus disalib, kata Yesus muridnya apa? Dihardik. Nyala kau iblis, karena pikiran manusia yang kamu pikirkan. Kata Yesus pada muridnya itu. Karena muridnya tidak mau Yesus disalib. Jangan terjadi itu Tuhan. Kiranya itu berlalu, terjadi kamu disalib. Begitulah kira-kira. Tetapi Yesus berkata apa? Nyala kau iblis, karena pikiran manusia yang kamu pikirkan. Seperti kamu juga. Kalau bisa Yesus itu tidak disalib, seperti kalian juga Yesus itu tidak disalib. Tetapi penyaliban itu harus terjadi. Itulah tujuannya datang ke dunia ini, bukan wisata. Ya, tujuan Yesus ke dunia ini untuk menebus, untuk mencurahkan darah dan dagingnya, menebus dosa-dosa manusia. Maka Yesus berkata, barang siapa memakan tubuh dan dagingku, tubuh dan darahku, maka dia akan dihidupkan pada zaman.
Dengan artinya melakukan perjamuan kudus, mengakui tubuh dan darah Yesus telah mati tercurah untuk penebusan salah. Itu ada di Yesaya 53, itu nubuatannya. Jadi dia diremukkan, dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Dia dihancurkan, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya, jadi memang harus diremukkan dia. Dia dihina, dicaci, dia harus dihina, dicaci. Itu di Yesaya 53 itu, dia memang harus dihina, dicaci, dihancurkan, diremukkan, bahkan ditusuk, keluar darah merah putih, air dan darah itu harus keluar. Itu ada semua, itu ada tujuannya, semua itu ada lambangnya, semua itu ada artinya, ya. Tidak hanya cuma-cuma. Jubahnya disabak-sabik, itu ada, udah dibuatkan di perjanjian lama. Jubahnya diambil, diperebutkan oleh para tentara, itu sudah dinubuatkan. Dan memang itu harus terjadi semua. Jangan kamu bilang gak selamat. Tetapi dia bangkit daripada orang mati. Di hari ketiga dia bangkit daripada orang mati. Dan dia pada hari ke-40 dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia memperlihatkan muridnya kepada muridnya bahwa dia hidup dan bangkit. Ketika ada muridnya tidak percaya, aku tidak percaya kalau Yesus bangkit kalau tidak aku cucukkan jariku ke dalam tusukan tusuk paku, aku tidak percaya. Tetapi Yesus memperlihatkan kepada muridnya, cucukkanlah jarimu kepada tanganku. Kata Yesus kepada muridnya yang tidak percaya itu. Ya, jadi jelas Yesus itu berkuasa atas maut dan dunia ini. Oke. Jadi jangan kau katakan Boleh. Yesus tidak selamat. Ya tidak ada, Boleh tidak saya- mendasar perkataan itu. Boleh saya sanggah lagi Ibu Caroline yang kami hormati. Iya, sebenarnya tadi saya berikan Anda semangat dalam berdiskusi, tetapi Anda larinya kemana-mana. Baik saja, nggak apa-apa. Saya coba ikuti Anda. Tentang tadi Bukan, keselamatan. begini, Yesus kamu kan sendiri nggak dulu, bisa dulu. menyelamatkan Jangan tahu dirinya. kemana. Dengarkan dulu. Nggak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi Anda bahwa penyaliban itu harus terjadi. Nanti kalau saya lari lagi mendudukan tentang iblis lah peran dan keinginannya terjadi penyaliban itu. Bapak juga, bahkan ada sekelompok orang-orang Farisi juga ikut berkarya untuk pembunuhan Yesus. Tapi itu bukan poin saya. Oke. Monggo aja, nggak apa-apa. Kalau saya coba Tidak, untuk gini. memberikan sanggahan. Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Kamu tadi bertanya, Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kamu kan menganggap Yesus itu tidak bisa lepas dari salib itu. Jadi aku menjelaskan, salib itu memang harus terjadi. Bukan dia tidak bisa menyelamatkan. Jadi aku terangkan, ketika muridnya itu memotong telinga para tentara Romawi itu, Yesus menyambung kembali. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, kiramu aku tidak bisa menurunkan tentara surga? Ya, Yesus itu bisa melakukan kuasanya menghancurkan bumi ini. Bisa dia Ya, tanpa udah salib ya. itu. Kami Tapi udah salib dapat itu harus poinnya. terjadi. Jangan kau bilang enggak. Iya. Tidak. Oke. Bisa Oke, menyelamatkan diri, ini itu yang dia saya tadi. mau sanggah, Ibu Caroline. Anda menyatakan bahwa penyaliban ini harus terjadi, oke? Kita Nah. kunci. Kalau penyaliban ini atas keinginan Tuhan, ya, berarti tidak dong Yesus harus berteriak. Di Matius tuh, ya. Saya coba bacakan dulu di Yohanes 8:29. Dengarkan baik-baik. Saya ulangi, Yohanes 8:29. Dan dia yang mengutus aku ada bersamaku, ia tidak pernah membiarkan aku sendirian. Sebab aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Bapa yang mengutus aku selalu bersama denganku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Saya ulangi, selalu bersama denganku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Karena aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Kemudian, kalau saja di data Yohanes 8:29, Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Lalu kenapa di Matius 27:46-50, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang benar yang mana? Apakah di Matius ini? Kenapa seperti ini? Malah ditinggalkan Yesus. Nah, coba terangkan dengan sedetail-detailnya. Monggo Ibu Caroline.
Yesus memang selalu bersama-sama dengan Bapa karena dia Bapa itu sendiri. Rohnya lah itulah dari Bapa. Jadi Yesus Kristus itu adalah tubuh yang dikenakan roh Allah. Jadi roh Allah itu selalu bersama dia. Seperti kamu punya roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Allah itu, dia adalah Allah itu sendiri. Yang gak pernah meninggalkan dia. Tetapi ketika dia mau disalib, tubuhnya, kita ini merasa kesakitan, jiwa kita merasa ketakutan. Tetapi Allah roh itu yang akan mau meninggalkan tubuhnya. Roh, ya Bapa itu sendiri yang akan meninggalkan jasadnya. Maka Yesus berteriak, berkata jiwanya kepada rohnya. Ya, Yesus berkata kepada jiwanya, kepada rohnya. Jiwanya merasa kesakitan, merasa ketakutan. Tubuhnya yang di dalam tubuh manusia pastilah merasakan kesakitan. Jiwanya yang akan menanggung segala dosa manusia ini pasti akan merasakan bagaimana kesakitan itu. Tidak macam-macam bagaimana rasanya menanggung dosa seluruh manusia ini. Pastilah dia berteriak, tubuhnya berteriak, jiwanya berteriak. Dia mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena rohnya itu akan meninggalkan tubuhnya. Roh Allah itu adalah roh. Nah, roh itu tidak bisa disalib, tidak bisa dipukul, tidak bisa dilihat. Karena Allah itu adalah roh. Nah, ketika roh Allah, roh yang di dalam tubuh Yesus akan meninggalkan tubuhnya, maka jiwanya berkata, Eli, Eli sabatani, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi saya juga bisa berkata kepada tubuh saya, kepada jiwa saya. Ya, di dalam tubuh Yesus itu, Yesus Kristus artinya tubuh yang dikenakan oleh roh Allah. Yang kesakitan itu tubuh pasti rasa sakit. Tetapi Allah adalah roh itu tidak akan pernah disalib, tidak akan bisa dipukul, tidak akan bisa dilihat karena dia adalah roh maha kuasa. Begitu. Baik. Terpaksa saya ikuti aja narasinya Mbak Caroline ya.